Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ardian Fahrezi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tanggung jawab. Sebelum membahas jenis-jenis dari tanggung jawab tersebut, terlebih dahulu kita membahas apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertanggung jawab. Adapun jenis-jenis dari tanggung jawab yang akan saya bahas di sini terdiri atas 6. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang kelima, tanggung jawab terhadap lingkungan. Dan yang keenam, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab kepada Allah adalah tanggung jawab tertinggi dari eksistensi manusia yang beragama. Sebab tujuan utama dari beragama adalah untuk mengabdi kepada Tuhan. Manusia yang memiliki nilai tanggung jawab yang kuat kepada Tuhannya akan memberikan efek positif kepada bentuk tanggung jawab lainnya atau kepada makhluk. Adapun contoh dari perbuatan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama, mensyukuri nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita semua. Yang kedua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, melaksanakan segala perintahnya serta berusaha menjauhi atau meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menentukan kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian, bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Menurut sifat dasarnya manusia adalah makhluk bermoral, tetapi manusia juga pribadi. Adapun contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah sebagai seorang pelajar, kita haruslah mengerti dan menyadari posisi kita untuk senantiasa belajar dan mengerjakan segala pekerjaan rumah dengan penuh dedikasi. Karena hal-hal seperti itulah yang akan mempengaruhi kesuksesan kita sendiri pada akhirnya. Hal-hal tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan orang lain, karena yang menentukan jalan hidup kita, masa depan kita adalah kita sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Keluarga merupakan suatu masyarakat kecil. Keluarga terdiri atas suami, istri, ayah, ibu, anak-anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarga. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga, tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, dan juga kehidupan. Adapun contoh tanggung jawab terhadap keluarga adalah misalnya seorang anak memiliki tanggung jawab kepada keluarganya untuk selalu menjaga dan melindungi nama baik keluarganya setiap saat dengan cara bertindak dan berperilaku dengan sopan dan santun sesuai dengan aturan yang ada dalam masyarakat dan tidak melanggar aturan tersebut. 4. Tanggung jawab terhadap masyarakat.
Pada hakikatnya, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Karena membutuhkan manusia lain, maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain. Sehingga dengan demikian, manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat yang lain, agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Adapun contoh tanggung jawab terhadap masyarakat adalah yang pertama, menciptakan lingkungan yang aman, damai, serta sejahtera. Yang kedua, menjaga lingkungan agar selalu aman seperti mengikuti kegiatan poskamling. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, ikut serta dalam pembangunan desa. Dan yang kelima, mengikuti kegiatan desa seperti gotong royong, kerja bakti, dan lain-lain. 5. Tanggung jawab terhadap lingkungan. Tanggung jawab terhadap lingkungan adalah sikap atau perilaku tentang kewajibannya menjaga alamnya, mencintai, dan melestarikannya. Adapun contoh tanggung jawab terhadap lingkungan adalah yang pertama, tidak membuang sampah di sembarangan tempat, terutama di sungai. Hal tersebut akan mengakibatkan banjir dan pencemaran pada air sungai. Yang kedua, mengolah hasil limbah yang dapat diolah kembali, seperti plastik dan botol-botol bekas yang dapat dijadikan kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Langkah tersebut dapat mengurangi limbah yang terdapat di lingkungan sekitar kita, yang dapat mengurangi pencemaran pada tanah. Adapun yang terakhir, menjaga lingkungan agar tetap bersih dengan cara rutin mengadakan gotong royong, membersihkan gorong-gorong. Kegiatan tersebut membuat lingkungan sekitar bersih, asri, dan pastinya terhindar dari segala penyakit. Yang keenam, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dalam bermasyarakat untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama, maka diadakannya kegiatan berbangsa dan bernegara, di mana masing-masing dari kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk negara, yakni menjaga persatuan dan kesatuan negara dengan mengikuti hukum dan tata tertib berbangsa dan bernegara yang diterapkan di negara tersebut. Adapun contoh tanggung jawab terhadap bangsa dan negara adalah yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mencintai tanah air. Yang ketiga, melestarikan bahasa dan seni budaya. Yang keempat, menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan yang kelima, mencintai produk-produk dalam negeri. Sekian presentasi saya tentang jenis-jenis dari tanggung jawab ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.